Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oliviani Armandita SPD, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja mengajar di SMP Negeri 2 Cilegon secara daring. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Olive dalam pelajaran seni budaya. Hai, semangat, semangat, semangat siswa-siswi SMP Negeri 2 Cilegon. Oh, semua. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan yang ingin memimpin. Ibu minta tolong kepada Arik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, terima kasih kepada Arik sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anakku tercinta, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ada 5M, apa saja itu? Mencuci tangan, Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilisasi. Oke. Dimanapun kalian berada, Ibu doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan juga dari penyakit. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku tercinta, Ibu harapkan kita tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya masih melalui daring atau masih online ya. Oke, halo putra-putri tercinta SMP Negeri 2 Cilegon, ingatlah untuk mengisi absensi di link Google Form yang sudah tersedia di Google Classroom. Harap tepat waktu ya. Materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang vokal grup lagu daerah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bernyanyi lagu daerah ya, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu vokal grup lagu daerah. Nah, ini kompetensi dasarnya bisa kalian baca ya di sini. 3.2 yaitu memahami teknik dan juga gaya bernyanyi lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis perbedaan teknik bernyanyi lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan teknik bernyanyi lagu daerah dengan 2 suara atau lebih secara berkelompok dengan benar. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu sudah menugaskan ya kalian untuk mengerjakan pretest di situ yang tersedia juga di Google Classroom, nanti akan dimasukkan nilainya oleh Ibu ya. Di sini ada 4 gambar. Kira-kira ada yang tahu, Nak, gambar 1 itu sedang melakukan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kegiatan yang dilakukan pada gambar 1. Nyanyi bertiga. nyanyi bertiga atau trio. Nyanyi bertiga ya, berarti namanya adalah
Trio. Trio, oke, bagus sekali Galen dan Nafisa. Yang gambar kedua, ada yang bisa menjawab, Nak? Nyanyi berlima, Bu. Kegiatannya bernyanyi berlima. Ada yang tahu bernyanyi berlima itu namanya apa? Lima itu queen ya, jadi bernyanyi 5 penyanyi disebutnya adalah quintet. Yang ketiga, gambar yang ketiga apa tuh, Nak? Berkelompok. Kelompok, Bu, berkelompok. Berkelompok. Suara. Penyanyinya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, tadi ada yang menjawab tadi. Apa, Nak, tampilannya berupa? Paduan suara. Paduan suara. Oke, bagus sekali. Tadi Arik dan Alia sudah menjawab ya. Kemudian yang keempat, Kuartet. kuartet. Oke. Kuartet itu berarti bernyanyinya berapa orang, Nak? 4 Orang, Bu. 4 orang. Di situ bisa dilihat ya. Berarti kalian semua sudah bisa membedakan vokal grup menurut penyajiannya. Ada bermacam-macam ya, bisa dinyanyikan oleh 2, 3, 4, 5, dan banyak orang juga. Tadi kita sudah berbicara tentang vokal grup terus ya. Jadi sebenarnya apa sih, Nah, pengertian dari vokal grup? Ada yang bisa menjawab? Bernyanyi secara berkelompok lebih dari 1 penyanyi. Oke, bagus sekali Nabila ya. Jadi vokal grup adalah bernyanyi secara berkelompok. Kalau misalnya nyanyinya sendiri, apakah disebut dengan vokal grup? Tidak. Tidak. Kalau nyanyinya sendiri berarti namanya adalah Solo. solo, menyanyi solo ya. Jadi vokal grup itu syaratnya harus lebih dari 1 orang. Karena kalau 1 orang bukan grup namanya, adalah bernyanyi solo. Ini adalah pengertian vokal grup, bisa dicatat ya di buku catatannya. Vokal grup adalah bentuk penyajian vokal yang ekspresif dan disajikan oleh lebih dari 1 orang. Oke, ciri-ciri vokal grup. Ciri-ciri vokal grup. Yang pertama terdiri dari beberapa penyanyi. Tadi juga sudah kita bahas ya, tidak boleh 1 orang, harus 2, 3, atau lebih penyanyi yang menyanyikan, baru disebut dengan vokal grup. Kemudian yang kedua, aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagunya bisa lebih ekspresif, misalnya diberikan gerakan untuk menunjang makna lagu. Sering ya kita lihat banyak grup-grup vokal yang sambil bernyanyi dia juga melakukan gerakan. Misalnya kalau sekarang nih yang terkenal di dunia nih ada hip hop ya, boy band, girl band. Nah, itu juga termasuk dalam vokal grup karena dia sambil bernyanyi juga melakukan tarian. Nah, itu tadi contohnya untuk yang modern ya, tapi di Indonesia juga banyak sekali vokal grup ya yang melakukan tarian sambil bernyanyi. Misalnya ada dari Aceh, tari apa Nak yang sambil nyanyi? Tari saman ya. Kemudian ada juga dari Bali itu yang sambil ca. Itu tari apa itu? Tari kecak. Tari kecak. Nah, itu bisa juga ya disebut dengan vokal grup. Oke. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya adalah menggunakan aransemen dan improvisasi yang dominan. Jadi vokal grup ini bisa dikreasikan ya, diberikan aransemen vokal atau improvisasi. Ada pembagian suaranya, suara 1, suara 2, suara 3. Selanjutnya ya, jadi bisa dikreasikan sesuai dengan pembuatnya, arrangernya atau komposernya. Kemudian yang keempat, vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik. Jadi bisa ya, mau diiringi musik bisa, atau tidak diiringi musik hanya suara vokal saja juga bisa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Nak? Tidak ada, oke. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Vokal grup dapat dilakukan dengan 2, 3, 4 suara atau lebih. Nah, ada namanya, jadi bisa diberi nama sesuai dengan jumlah penyanyinya. Seperti tadi gambar yang sudah kita identifikasi bersama-sama. Ada duet, berarti ada 2 suara ya, atau 2 penyanyi. Kemudian trio, berarti ada 3 penyanyi.
dengan 3 suara. Kalau kuartet 4 penyanyi. Kalau berlima namanya quintet. Kalau banyak lebih dari 15 orang namanya adalah paduan suara atau kur. Nah, Berkelompok. bisa dilihat ya di sini walaupun tulisannya adalah koor tapi bacanya adalah kur. Oke. Nah, kita mau kuis dulu ya. Di sini Ibu sudah sajikan ada tabel isinya adalah huruf-huruf. Kalian bisa menemukan nggak nih teknik bernyanyi atau bentuk penyajian vokal grup secara umum dulu nih. Bisa mendatar, menurun, ataupun diagonal. Ada yang bisa menjawab, Nak? Di sini ada 3, kalian menemukan? Satu orang cukup Akapela, Bu. satu saja. Bu. Akapela. Oke, Galen, bagus. Akapela ya, di mana? Yang baris kedua ke bawah. Baris kedua menurun ya. Oke, bagus menurun. sekali Galen. Next, ada yang bisa menjawab selanjutnya, Nak? Bu. Kanon. Siapa tadi yang menjawab? Di sini belum muncul nih. Kanon. Kanon, Bu. Alifa, oke. Kanon, di mana sayang? Ada kanon. Ini dari atas ketiga. Ketiga, baris ketiga mendatar ya berarti ya. Oke, bagus sekali Alifa. Next, satu lagi aja. Satu Kor. lagi saja. Yang Kur. kor. Yang kur. Oke, bagus. Tadi Nafisa jawab yang mana? Di mana ketemunya? Baris 2 ke bawah. Oke, baris 2 dari kanan ya ke bawah ini ada KOOR, kur. Sip, bagus sekali kalian sudah bisa menemukan nih buat teman-temannya yang tadi masih penasaran, yang ditemukan temannya tuh bisa dilihat. Ada akapela, ada kanon, dan juga ada kur. Apa itu, Nak? Mari sama-sama kita analisis ya. Di sini Ibu hadirkan video 1, video 2, dan video 3. Mari kita saksikan sama-sama, kita akan apresiasi dan juga menganalisis bagaimana perbedaan video 1, 2, dan 3. Ini adalah teknik dan bentuk penyajian vokal grup secara umum. Yang dibawakan adalah lagu-lagu daerah di sini. Baik, kita saksikan bersama. Gundul-gundul pacul-cul kelelengan, kelelengan, gembelengan, wakulin pasekanetan disaratan. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok, nyok kita ngarak ondel-ondel nyok. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Satu, 2, dan 3. Apakah ada yang tahu, Nak? Ini 3 video ini ada yang bentuknya kanon, ada yang tekniknya akapela, ada yang kur. Nah, kira-kira mana yang akapela? Video 2, Bu. Yang kedua. Yang kedua, Bu. Yang dua. Yang 2. Kenapa yang kedua? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada iringannya. Tidak ada iringannya. Nggak ada iringannya. Ya, bagus sekali. Kemudian kalau yang bentuknya kanon, tekniknya kanon. Video pertama. menyusul. Oke, bagus sekali. Kenapa kalian pilih video 1 sebagai kanon? Ada yang bisa menjawab? Karena nyanyinya susul menyusul. Karena bernyanyinya susul menyusul atau saut-sautan. Kemudian yang ketiga berarti adalah kur atau paduan suara. Kenapa disebut paduan suara atau kur? Karena ini penyanyinya lebih dari satu. Karena penyanyinya banyak sekali ya, lebih dari 15 orang di sini. Tadi yang dibawakan lagunya adalah
lagu-lagu dari daerah di Indonesia. Sebenarnya lagu daerah di Indonesia ini banyak sekali ya. Kita patut bersyukur tinggal di bumi Indonesia. Karena Indonesia tuh bentuknya negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali lagu daerahnya ya. Setiap daerah juga memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kita harus bersyukur nih. Jangan lupa sebagai siswa kita harus melestarikan. Kita sudah bisa menyimpulkan bersama-sama teknik bernyanyi dan bentuk penyajian vokal grup lagu daerah. Tadi ada akapela, kanon, dan kur. Akapela adalah teknik vokal grup tanpa iringan alat musik ya. Jadi hanya vokalnya saja atau hanya suara manusia saja. Kemudian kanon adalah teknik bernyanyi vokal grup secara susul menyusul. Jadi teknik ini membuat lagu yang dinyanyikan seperti bersaut-sautan. Jadi susul menyusul ya. Kayak tadi nyanyi gundul-gundul pacul kan. Pertama baris yang pertama dinyanyikan. Kemudian penyanyi yang berikutnya menyanyikan baris kedua ya. Seperti itu. Kemudian yang kur adalah disebut juga paduan suara, itu teknik bernyanyi dengan banyak suara. Biasanya dinyanyikan dengan aransemen 4 suara atau lebih. 4 suaranya itu maksudnya kalau misalnya penyanyinya laki-laki dan perempuan ada sopran, alto, tenor, bass ya. Atau mungkin kalau perempuan saja bisa dengan sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kalau laki-laki saja bisa dengan bass, bariton, tenor. Seperti itu ya. Baik, demonstrasikan vokal grup lagu daerah berikut. Ini adalah lagu dari Jawa Barat, judulnya Karatagan Pahlawan. Diperhatikan dan nanti kita akan sama-sama belajar ya. Walaupun mungkin tidak full, tapi yang penting kalian punya pengalaman untuk menyanyikan suara 1 dan suara 2. Mari kita saksikan bersama. Bacanya Tehon Cewang Sumoreang. Coba nyanyi sama-sama. Mic-nya dinyalain semua, Nak. Mic-nya dinyalakan. Siap. 3, 4. Tehon Cewang Sumoreang. Oke. Bisa ya? Yang tekadna. Tekadna pahlawan bangsa. Oke, satu orang dulu cobain. Nabila, cobain Nabila. Tehon Cewang Sumoreang. Tekadna pahlawan bangsa. Nabila sendiri sekarang. 3, 4. Tehon Cewang Sumoreang, tekadna pahlawan bangsa. Oke, good. Ada lagi yang penasaran mau nyoba nyanyi, Nak? Sampai situ aja. 3 baris. Siapa duanya? Teringrang, Sumoreang, haringhang gitu. Nggak ikut nyanyi Sumoreang ya, tinggal nyaut aja. Kalau yang suara 1 bilang Tehon Cewang, suara 2-nya jawab teringrang. Suara 1-nya nyanyi lagi Sumoreang, suara 2-nya haringham. Terus tekadna pahlawan bangsa. Kalau suara 1 kan seperti itu. Kalau suara 2-nya bangsa pahlawan gitu ya. Coba suara 2 aja semuanya. 3, 4. Teringrang. Oke. Haringhang. Haringhang, nadanya gitu ya. 3, 4. Haringhang. Oke, bangnya. Bangsa pahlawan Koreang. Haringhang.
Tekadlah pahlawan bangsa pahlawan. bangsa pahlawan. Oke, good. Tepuk tangan buat kalian semua. Nanti ketika digabung jadinya seperti ini. Seperti ini ketika digabung ya. Oke, seperti itu. Paham ya? Mungkin karena kita tidak bertemu langsung jadi kurang maksimal. Tapi yang penting kalian sudah bisa memahami kira-kira nanti itu dengan teknik apa, Nak? Kita nyanyikannya tadi. Kalau bersaut-sautan berarti namanya adalah? Kanon. Kanon, oke. Tadi adalah contoh bernyanyi vokal grup secara kanon ya, ada suara satu dengan suara dua. Jadi bersaut-sautan, suara satunya nyanyinya nadanya yang tadi, liriknya juga berbeda dengan yang suara kedua ya. Nah, itu adalah contoh bernyanyi vokal grup lagu daerah dengan dua suara dengan teknik kanon. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu teknik bernyanyi vokal grup lagu daerah. Kalau tadi kan secara umum ya. Kemudian di sini ada 3, yaitu Panem Bromo, Gerong, dan Saman. Teknik bernyanyi vokal grup lagu daerahnya ini kita akan analisis bersama-sama. Jadi kalian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share di Google Classroom. Tugasnya adalah menganalisis video vokal grup lagu daerah secara individu ya. Nah, pertanyaannya bisa dilihat di sini. Yang pertama, jelaskan ciri dan keunikan teknik bernyanyi Panem Bromo. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan hasil analisis perbedaan teknik bernyanyi Panem Bromo dengan Gerong. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya bagaimana kesan teknik bernyanyi dalam tari saman menurut Anda? Ini adalah kriteria penilaiannya atau rubrik penilaian pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan nilai maksimal yaitu 100, berarti harus dikerjakan sesuai dengan kriteria penilaian. Kalian bisa mencari sumber, baik itu sumber dari internet, dari buku pendamping, ataupun dari video yang Ibu tampilkan nanti setelah ini ya. Nanti setelah ini Ibu minta tolong ada yang presentasi hasil analisisnya. Oke, di sini ada Panem Bromo, Gerong, dan Saman. Amati cuplikan video vokal grup lagu daerah berikut. Salam saudara kanina berbenerata. Allahu salamu alaikum kami sawan. Menjawab, Nak. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, Nabila Azahra. Share screen ya, Ibu tutup dulu ini share screen-nya Ibu. Ya, silakan kepada Nabila. Suara. Keunikannya adalah diiringi dengan gamelan. Nomor 2,
Panembromo disajikan dengan teknik kur, gerong dinyanyikan dengan teknik kanon atau bersaut-sautan. Yang nomor 3, dalam tari saman, penari juga mengiringi dengan lagu yang mereka nyanyikan bersama dan menimbulkan bunyi dari tebukan para penari yang seperti iringan perkusi. Oke, bagus sekali Nabila. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Selanjutnya, bisa perwakilan Nak, satu orang lagi. Ya, silakan Galen. Udah muncul belum, Bu? Sudah. Yang nomor 1, jelaskan ciri dan keunikan teknik bernyanyi Panembromo. Ya. Panembromo merupakan teknik bernyanyi lagu daerah yang berbentuk paduan suara. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu tradisional Jawa Tengah. Oke. Yang nomor 2, Panembromo berbentuk paduan suara atau kor gerong terdiri dari penyanyi perempuan dan penyanyi laki-laki yang bernyanyi bersahutan seperti kanon. Nomor 3, saman merupakan tarian dari Aceh yang memiliki keunikan yaitu bernyanyi sambil menari, sehingga dapat dikategorikan sebagai vokal grup. Oke, terima kasih Galen. Baik, nah tadi sudah kita saksikan bersama ya presentasi dari perwakilan kedua teman kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang punya pendapat lain mungkin? Atau setuju? Sudah benar menurut kalian yang tadi? Sudah. Sudah, oke. Iya, tadi sudah bagus sekali ya. Terima kasih untuk Nabila dan juga Galen. Ibu akan melanjutkan untuk kita bersama-sama menyimpulkan hasil presentasi dari peserta didik. Baik. Mari kita simpulkan bersama tadi hasil presentasi dari teman-temannya ya. Kalau Panembromo adalah sebutan lain dari kur untuk lagu-lagu tradisional Jawa. Jadi yang dinyanyikan lagu-lagu tradisional Jawa ya. Kemudian iringannya juga diiringi oleh musik daerah Jawa berupa karawitan atau gamelan. Dan dinyanyikannya juga banyak ya, penyanyinya banyak tadi seperti paduan suara. Nah, itu adalah Panembromo. Kemudian gerong adalah teknik vokal grup dalam seni karawitan yang mirip dengan kanon. Jadi beberapa penyanyi pria wirasuara memberikan saut-sautan tertentu di sela lagu yang dibawakan oleh sinden atau penyanyi wanita. Tadi yang video kedua, gerongnya penyanyinya walaupun terlihat ada satu saja, ya ada sindennya tadi di depan, tapi dia bukan penyanyi solo karena ada yang menyaut. Tadi lihat nggak, Nah, ada yang menyaut. Ya, tadi pemain musiknya ya, yang bermain gamelannya juga bersaut-sautan dengan penyanyi wanitanya. Walaupun di situ hanya satu saja ya penyanyi prianya. Padahal kalau misalnya gerong bisa juga dinyanyikan oleh beberapa penyanyi pria. Gitu. Tapi tekniknya seperti kanon, jadi bersaut-sautan atau saling susul-menyusul. Seperti itu. Iringannya juga dengan gamelan ya, tadi sudah dilihat kan bersama-sama, bukan dengan musik modern tapi dengan gamelan. Kemudian saman sebenarnya termasuk dalam seni tari ya kan, tetapi tarian ini dibahas dalam seni musik karena saman diiringi oleh vokal atau nyanyian dari semua penari. Jadi penarinya selain menari dia juga menyanyi. Jadi tariannya sendiri menimbulkan bunyi juga dari tepukan tadi, ada tepukan tangannya ya para penarinya. Jadi seperti iringan perkusi. Makanya kenapa saman ini termasuk dalam vokal group. Seperti itu. Oke, nah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Nah, di akhir pelajaran Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan post test ya. Post testnya ada di lampiran Google Classroom.
Apabila masih ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Ibu melalui forum Google Classroom ataupun WhatsApp langsung kepada Bu Olive. Nah, minggu depan kita akan belajar untuk praktek bernyanyi lagu daerah secara vokal group tentunya ya. Nanti kita akan menggunakan aplikasi untuk menggabungkan suara-suara. Nah, jadi nanti kalian bisa ada suara 1, suara 2, dan seterusnya. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini, Nak. Sebelum diakhiri, mari sama-sama kita berdoa ya. Ada yang memimpin doa, Nak? Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nabila tadi yang sudah memimpin doa. Anak-anakku sekali lagi Ibu ingatkan agar untuk tetap semangat kita belajar walaupun masih daring. Kemudian jaga kesehatan juga ya. Kemudian ingat juga pelajaran kita pada hari ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan menyanyikan dan juga mencari tahu ya, baik melalui sumber internet maupun sumber lainnya. Baik, Ibu akhiri untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.